Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sukses. Tadi kan saya udah sempat singgung sedikit nih tentang masalah modal. Modal itu biasanya memang jadi momok yang luar biasa untuk seseorang memulai bisnis. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berpikir kalau memulai bisnis itu harus punya modal besar, modal luar biasa biar bisnisnya jalan. Nah, sampai saat ini banyak orang yang berpikir kayak gitu, tapi sebenarnya kita nggak tahu itu benar atau salah. Nah, kita langsung aja ke pelaku bisnis ya, Lulu. Iya. Lulu pertama kali bisnis Banovi ini sendiri. Modalnya dari siapa? Dari orang tua atau dari Lulu sendiri? Dari aku sendiri. Dari kamu sendiri, Lulu luar biasa. Hebat ya, biasanya orang kalau memulai bisnis tuh kalau masih ada orang tua, apalagi anak kuliahan, minta dulu sama orang tuanya langsung modal sendiri. Waktu itu berapa? Kalau nggak usah kira-kiranya aja gitu, berapa waktu itu yang pertama kali Lulu keluarin untuk modal? Kalau nggak salah tuh 200.000, tapi udah bisa dapat ininya sampai 25. Oh, wow. Dijualnya satunya? Dijualnya satunya 25.000 yang ukuran kecil. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita hitung itu untungnya banyak banget ya? Ya, untuk 50. Iya. Maksudnya lebih ya? Lebih. Nah, itu berarti dengan kata lain sebenarnya berbisnis tuh nggak mesti punya modal yang besar ya. Dengan modal sedikit, yang penting kita tahu harus berbuat seperti apa. Bisa tetap ambil untung gitu, tetap balik modal. Nah, Lulu waktu itu uangnya itu sendiri, yang Lulu pakai itu uang memang Lulu punya tabungan atau seperti apa gitu, atau mungkin Lulu pinjam sama temen dulu gitu, harus punya modal, atau pinjam sama orang tua atau gimana? Uang yang ada di dompet. Oh, jadi memberanikan diri buat kayak ngeluarin duit dulu nih. Kan dibawa ke kampus kan, teman-teman pada beli. Oh ya udah, jadi nanti agak kaget juga sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan ada temen nih nyobain kan, terus kasih testimoni. Banyak banget tuh testimoni video-video gitu bilang enak. Kadang aku suka nggak percaya, beneran enak nggak sih gitu, apa cuma bohongan gitu. Iya. Oh, luar biasa ya, bener-bener uang dari dompet semuanya dikeluarin aja, tapi dijual balik habis modal. dari dompet. Tapi habis itu langsung penuh lagi, karena cuma pada saat itu juga kan langsung balik modal 25 tempat ya berarti ya? Terjual habis saat itu juga ya? Enggak, jadi tuh aku cuma bikin 10 yang ada isinya, sisanya 15, jadi 200.000 tuh masih bisa buat modal next-nya gitu Kak. Oh gitu, iya, 10 dijual aja tuh 250.000 loh balik modal. Berapa lagi tadi? Iya, 25.000 kan? Iya benar-benar, 10 tuh 250.000 tuh udah untung 50.000, masih ada 15 lagi yang masih bisa dibikin. Ah tuh, untungnya banyak berarti. Nah ini Kang, saya mau ke Kang Edvan dulu deh. Biasanya tuh orang-orang tuh suka gitu kan, kalau memulai bisnis pasti modalnya tuh harus besar dulu. Gitu iya gitu, kayak seolah-olah tuh kalau nggak ada modal kita nggak bisa bisnis. Sebenarnya tuh gimana sih Kang tentang modal itu? Kalau modal itu sebenarnya banyak pemirsa, tapi kalau kita bicara homemade, ya bisnis homemade, saya paling cuma akan bahas 3 aja ya. 3 sumber modal. Pertama, investor. Investor ini bisa banyak. Bisa orang tua, bisa memang benar-benar yang pemodal dari pihak lain di luar keluarga kita, atau bahkan dari diri kita sendiri. Ya, kita yang investasi untuk bisnis kita sendiri. Nah, kalau misalnya sama saudara, tetangga, atau siapapun yang ya teman misalnya mau ngasih modal, misalnya berapa tadi? 1 juta lah misalnya. Teman ngasih modal 1 juta, nah tinggal kita hitung berapa bagi hasilnya setiap bulan. Nah, setelah itu kemudian kita buat juga berapa tahun nih kira-kira kita akan kembalikan uang 1 jutanya itu, bahkan berapa bulan ya zaman sekarang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua itu dari investor. Nah, kalau investor biasanya beda dengan orang tua. Investor ini bisa siapa aja, bisa teman, kawan, saudara, sepupu, siapapun itu yang kemudian memberikan investasi senilai uang kepada kita, dan kemudian uang itu diharapkan kembali memberikan keuntungan bagi dia. Keuntungannya itu bisa per bulan atau bisa nanti di akhir. Itu tergantung bisnis kita dengan dia gimana kerjasamanya. Yang ketiga, ini baru nih yang unik nih, dari pembelinya itu sendiri. Nah, kok bisa sih bisnis tapi modalnya dari pembeli? Itu zaman now loh. Jadi caranya gimana? Kita cukup bikin satu, ya contoh gitu ya. Kemudian kita foto, kita upload ke medsos atau kita upload ke grup WhatsApp. Kemudian kita bilang, ayo siapa yang mau pesan Banove misalnya, ya kan? Open PO untuk 20. Zaman sekarang banget tuh ya. Ya kan? Tapi bayar dulu ya. Itulah yang kemudian kita jadikan modal. Jadi 3 modal ini pun tidak perlu besar untuk bisnis-bisnis rumahan. Gitu, yang penting tadi balik lagi pemirsa, bagaimana kita bisa membuat kreativitas, karena bisnis yang mahal itu adalah bisnis yang kita jual di proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya. Maksudnya apa? Kalau kita jual pohon, misalnya pohon kayu nih, satu pohon nih, misalnya harganya, ini kita contoh ya, 1 juta. Kemudian kita tebang pohonnya, kita buat meja, harganya bisa 2 juta. Nah, gitu loh. Mejanya kita bikin ada lemarinya, itu 3 juta. Jadi bagaimana kita kreatif dan menjualnya di proses berikutnya, di proses kedua, proses ketiga. Contoh kelapa.
Nah, itu kita proses tuh. Yang termahal apa? Ketika sudah menjadi nata de coco, ketika sudah betul, menjadi betul, minyak. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau masih si kelapanya mungkin harganya cuma berapa zaman Biasa sekarang? aja, 15.000, 10.000 ya kan? Tapi ketika jadi minyak bisa 50.000. Ketika jadi nata de coco bisa 20.000 yang minuman itu kan. Nah, kayak gitu pemirsa. Jadi gimana kita bisa berkreativitas dan memproses dan kita jual di proses kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi intinya modal itu sebenarnya nggak perlu mahal. Kalau mau cari modal itu juga banyak jalannya. Tinggal gimana aja nih kita niatin kita mau berbisnis apa enggak. Tapi kita kalau ngomongin modal, kita sekarang mungkin ngomongin masalah keuangan nih. Biasanya gini, otak seorang pebisnis dengan otak seorang, kalau saya tuh masih konsumen lah gitu, kadang-kadang tuh beda gitu. Dan kadang-kadang ketika saya masih sebagai konsumen, saya pengen memulai untuk bisnis, itu ada satu hal yang sangat amat krusial, masalah keuangan, masalah modal. Biasanya kan gini, kalau bisnis itu saya suka gini nih, saya udah jualan nih, misalnya ini punya saya nih, Banove ini punya saya, harganya 25.000. Karena saya masih konsumtifnya tinggi, 25.000 tuh saya suka banget untuk jajanin lagi. Jadi habis gitu aja gitu. Sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu juga kan. Idealnya nih kalau kita memulai bisnis itu seperti apa sih? Ngatur keuangannya nih. Ya, kita harus disiplin ngatur keuangan emang kalau bisnis. Kita harus membedakan mana, bahasa saya nih, mana uang panas, mana uang dingin. Maksudnya uang panas itu bukan uang korupsi ya. Tapi uang panas di sini adalah uang yang masih berputar, yang masih masuk ke dalam cash flow, itu tidak boleh kita konsumsi sama sekali. Gitu. Ya, kalau kita konsumsi, hancur sudah bisnisnya. Iya, nggak bakal jalan ya. Nggak seimbang lagi bisnis kita nanti antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya uang dingin. Jadi udah dingin nih, udah aman. Nah, uang yang aman ini baru boleh kita konsumsi. Itu pun boleh, bukan harus. Artinya apa? Lebih baik lagi kalau uang aman ini justru kita investasikan lagi baik ke bisnis tersebut atau ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Nah, masalahnya kan kita suka nggak paham nih, atau biasalah namanya juga orang mulai bisnis udah yang ngerasa udah untung 2 kali lipat nih, udah boleh dijajanin nih berarti. Jadi intinya kita tuh masih belum tahu nih uang dimaksud sama uang dingin itu kira-kira kapan ya gitu. Kapan nih kita boleh menggunakan itu, kan kita juga nggak tahu. Itu harusnya gimana sih, Kang? Iya kan, kalau perputaran uang itu biasa hitungannya ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ya ada yang per tahun. Nah, kita pilih yang mau pakai yang mana nih. Jangan pakai yang per hari. Kalau yang per hari itu namanya bukan pebisnis, tapi tukang dagang. Karena tukang dagang untung hari ini buat besok kan, buat gitu besok, ya. Nah, kalau pebisnis enggak. Jadi untungnya itu nggak dihitung harian lagi, tapi bulanan, minimal tuh bulanan biasanya. Lebih bagus lagi kalau per 3 bulan. Makanya walaupun cash flow-nya dihitung bulanan, tapi biasanya kalau ada investor bagi hasil itu per 3 bulan. Biasanya minimal itu ya. Ada lagi yang per tahun dan sebagainya. Jadi gimana? Kapan waktunya kita tahu bahwa bisnis ini udah bisa kita konsumsi nih? Setelah lewat masa 3 bulan ini. Gitu. Jadi ketika itu kan kita baru lihat keuntungan, atau 1 bulan ya paling minimal ya. Dalam 1 bulan udah jelas nih kita dapat untung berapa, kotornya berapa, ya kan? Tadi laba bersihnya berapa, laba kotornya berapa, kemudian pengeluaran untuk bulan depan berapa. Kemudian kita harus pisahkan nih dari keuntungan bersih itu kita bagi-bagi. Misalnya 20% untuk investasi di bulan berikutnya, 80% baru kita konsumsi. Ya, atau 30% kita tabung, 50% kita konsumsi. Jadi 20 investasi, 30 kita tabung, 50% baru kita konsumsi. Nah, itu paling aman tuh. Ya, kalau bisa juga bahkan dibalik, konsumsi yang paling sedikit. Ya, kalau kita mau berbicara bisnis yang masa jangka panjang. Karena itulah bedanya pedagang dengan pengusaha. Kalau pedagang itu dia bisnis hitungannya biasanya harian, untung berapa nih hari ini kan gitu ya. Nah, kalau pengusaha dia hitungannya lama, jangka panjang, ya bahkan tahunan, gitu. Jadi boleh dibilang tuh sebenarnya bisnis tuh gampang-gampang susah. Saya nggak mau bilang susah-susah gampang, kalau susah gampang banyak susahnya. Yang gampang-gampang susah aja. Kalau Lulu sendiri gitu selama ini udah berjalan 1 bulan ini, pasti selama ini juga punya ngomongin tentang masalah keuangan, itu pasti punya cerita yang suka atau duka gitu tentang masalah keuangan itu sendiri, bisa diceritain nggak sih? Pernah. Jadi waktu itu teman aku beli lumayan banyak nih, tapi dia tuh nggak kasih uangnya duluan karena kan aku sistemnya PO. Jadi aku bingung. Nah, pas aku udah kasih, dia tuh bayarnya nunda gitu. Aduh. Jadi tuh bener-bener ngeselin banget. Terus pernah juga kan waktu itu ada yang minta bawain, aku udah tungguin tuh di kampus.
terus tiba-tiba dia nggak ada kabar. Ya ampun. Jadi kan sayang ya buat siapa ini gitu. Ya udah akhirnya aku kasih orang gitu. Oh. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan itu kan berarti apa ya? Ujian Resiko-resiko Ujian ya, hidup. resiko yang harus dihadapi oleh seorang pebisnis gitu. Iya. Nah, kalau Lulu sendiri menghadapinya itu biasanya menanganinya itu seperti Iya. apa? Paling kan kalau misalkan sisa 2 nih, yang orang yang satu nggak ada kabar gitu kan. Karena kan makanan Mbak Novi ini tuh makanan yang harus dimakan Iya. langsung gitu. Kalau nggak dimasukin kulkas. Nah, jadi aku kadang suka bikin Insta story, sisa 2 nih ready di win ya gitu. Oh, biasanya itu Iya. selalu berhasil. Berhasil. Selalu berhasil. Ya, tapi ini pelajaran juga nih buat kita orang-orang Indonesia kan suka kebiasaan ya kalau punya teman yang bisnis, Iya. teman yang nulis buku, bukannya support malah nyusahin gitu kan. Betul banget. Minta tester, Ya, minta kan? tester, minta gratisan, minta diskon. Banyak banget yang kayak gitu. Iya, dan Iya. itu sebenarnya memberatkan loh gitu. Jadi kita kan kagok deh, nggak kita kasih dia juga teman, ya kan. Kalau kita kasih juga kita rugi kan gitu ya. Ya namanya baru mulai bisnis. Nah ini pelajaran nih buat kita orang Indonesia yang suka kayak gitu. Justru cara mensupport bisnis teman kita itu adalah dengan membelinya selayaknya dan seharga atau senilai yang memang dia jual gitu. Iya. Jadi jangan minta diskon ini segala macam. Justru kita harus support dia dengan cara itu tadi. Jadi beli dengan ya senilai yang memang dia jual. Jangan dibiasain deh, harga Dibiasain. teman itu jangan. Harga teman, harga Itu teman. nggak ada tuh harga teman, nggak ada. Kalau kayak gitu, gimana bisnis temannya mau bagus, mau Nah, besar gitu. kecuali bisnis teman kita udah besar, ya kan, baru deh tuh harga sahabat. Ya kan? Ini baru mau mulai udah ditodong harga teman luar biasa. Iya. Nah ini kan udah sebulan berjalan nih. Kalau Lulu sendiri itu udah menerapkan sistem keuangannya tuh yang kayak gimana sih? Karena kan yang tadi Kang Irfan udah sempat bilang gitu. Kalau pedagang harian aja gitu, tapi kan kita kan pebisnis kan, Lulu udah mulai mencoba untuk jadi pebisnis milenial gitu. Lulu sendiri udah bikin sistem keuangan belum sih? Dan kalau udah itu seperti apa? Iya, untuk saat ini aku baru bikinnya itu tuh yang pedagang, Oh. yang harian kayak gitu. Jujur banget ya. Iya, tapi tadi kan dapat ilmu baru nih dari Kak Irfan kan tentang yang kalau kita mau jadi pengusaha kita harus tetapin sistem apa tadi? Yang namanya? Iya, per bulanan. bulan Iya, atau bulanan gitu. 3 bulan. Iya. Oh, berarti nanti insya Allah ini malah justru dari Kang Irfan jadi bisa lebih termotivasi kita bikin sistem ya nextnya ya. Iya. Oh, kayak gitu. Nah, berarti kalau Lulu sendiri karena tadi Lulu bilang sistem harian, kita jadi pengen tanya lagi nih. Sistem harian yang Lulu terapin itu Lulu tetap misahin nggak? Misalnya Lulu tadi bilang awalnya Lulu modal 200.000, terus untung kan itu sebenarnya udah balik untung juga karena tadi penjualan pertamanya 250.000 ya berarti untungnya. Balik modal. Udah balik modal. Nah, itu Lulu nextnya tetap kamu modalnya tetap sama 200.000 juga atau kamu naikin tambah produksinya atau gimana? Tergantung pesanan. Oh, iya berarti kalau Lulu sistemnya yang tadi Kang Evan juga bilang gitu, sistemnya lebih enak sistem PO ya sebenarnya. Iya, sistem PO. Lebih enak seperti itu. Dan memang kalau buat mahasiswa mungkin itu yang paling cocok Iya, ya. Jadi lebih benar-benar. aman dan nyaman. Walaupun tetap ada yang nyebelin juga ya karena udah dibikin PO tapi tetap malah nggak ngambil kayak gitu. Ah iya ya. Nah ini di segmen terakhir nanti kita bakalan ngebahas nih sebenarnya yang paling ideal di zaman milenial, zaman digital promosinya itu juga harus kenceng nih. Nah promosi yang cocok nih seperti apa dan Lulu sebagai pebisnis ini Mbak Novi ini juga pasti pernah melakukan promosi-promosi. Kita akan tanya nih nanti Lulu promosinya seperti apa aja, pasarannya seperti apa aja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Sukses. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya. Think, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.